warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, baik Ananda semua, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengetahui aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, pada pembelajaran kali ini, aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak, nah itu kita akan mengetahui bahwa anggota tubuh bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, otot termasuk adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang termasuk alat gerak pasif. Nah, adapun Anda semua, untuk cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yang pertama yaitu mengonsumsi makanan sehat dan minuman yang sehat. Dan selanjutnya yaitu menjaga pola makan teratur. Nah, Anda semua, makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, dan sayur mayur, dan telur. Ya, baik Anda semua, pada pembelajaran kali ini juga kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bahwa ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, Anda semua, untuk memudahkan mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Nah, Anda semua, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Nah, Anda semua, tadi kita sudah belajar mengidentifikasi ide pokok, dan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, fungsi tulang dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Nah, tulang ini dibagi beberapa bentuk ya, dibagi beberapa jenis. Yang pertama dibagi menjadi bentuk dan zat penyusunnya. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, tulang pipih dan tulang pipa. Nah, untuk tulang pipih yaitu terdapat pada telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa terdapat tulang paha dan lengan. Sedangkan pada berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan biasanya adalah tulang telinga, hidung, dan lainnya. Selanjutnya tulang keras, yaitu contohnya adalah tulang tengkorak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini termasuk beberapa bagian anggota gerak ya antara tulang dan kaki. Nah, ini ada yang berbentuk pipi dan berbentuk pipa. Nah, tadi tulang paha nih berbentuk pipa ya. Tadi kita sebelum pertemuan sebelumnya. Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran kedua kita akan mengetahui gambar cerita pada cover. Nah, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan di sebuah buku. Gambar cerita pada cover mewakili isi buku tersebut. Nah, cover harus memiliki beberapa unsur Anda semua. Yang pertama, jenis huruf pada judul yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas, singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar menarik sesuai isi. Yang keenam, sinopsis buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, ini Anda semua perhatikan. Ini kita akan mengidentifikasi cover buku. Nah, judul Bupena, buku Bupena ini termasuk judul buku. Nah, terus buku penilaian berarti kalimat penjelas. Nah, untuk Irene, MUA, dan DKK itu adalah nama penulis. Nah, untuk nama penerbitnya ini sudah ada ya, yaitu dari Erlangga. Ya, baik Anda semua. Untuk pada pembelajaran kedua, kita akan menemukan
ide pokok dan teks lisan. Nah, teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama, Anda semua mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang selanjutnya, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan teks lisan. Nah, ini bagaimana cara menemukan ide pokok pada teks lisan. Ya, baik Anda semua. Pada pertemuan ketiga, kita akan mengetahui karakteristik geografis Indonesia pada peta ya. Anda semua, siapa yang tahu mengenai pengertian peta? Nah, peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta dibagi menjadi dua, peta umum dan peta khusus. Peta umum yang menggambarkan suatu daerah secara umum, sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan khusus suatu daerah. Nah, baik Anda semua. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita akan menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Nah, berikut hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara keseluruhannya. 2. Mencatat informasi. 3. Menentukan topik percakapan. 4. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Selanjutnya, menentukan ide pokok yang terkandung pada kalimat teks lisan. Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran ketiga, kita akan mengetahui nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anda semua, negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis dan keberagaman masyarakat di dalamnya. Anda semua, kemarin kita sudah membahas ya, letak geografis yaitu berdasarkan keadaan nyata suatu daerah, sedangkan letak astronomis yaitu dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, keragaman tersebut antara lain yang dimiliki Indonesia adalah suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Anda semua perlu diketahui ya, nilai luhur tiap Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ya, Anda semua, pada pertemuan keempat kita akan mengetahui kenampakan alam, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini ada di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, silakan Anda semua diperhatikan. Nah, ini ciri khas flora dan fauna dari setiap daerah di Indonesia. Nah, ini setiap faunanya berbeda-beda ya. Nah, baik Anda semua, untuk selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, kita ingat kembali ya, untuk mencari ide pokok pada teks lisan, caranya yaitu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan pada peristiwa. Yang ketiga, tentukan kalimat utama yang kamu dengar. Nah, pada pertemuan keempat kita akan mengetahui sikap. Ya, akan mengetahui sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Anda semua perlu diketahui, Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, Anda semua, untuk nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yang nilai sila yang pertama yaitu berhubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai sila yang kedua
yaitu hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sesama derajatnya. Yang ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang keempat, sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya, baik Anda semua, kita bertemu lagi kepada pertemuan yang kelima ya. Nah, kita akan mengetahui jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot hampir terdapat di seluruh tubuh manusia. Saat otot melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan mempendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, jenis otot ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama otot polos, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot lurik. Nah, otot polos itu adalah otot yang terdapat pada organ pencernaan, misalnya ada di lambung dan di usus. Sedangkan otot jantung terdapat pada organ jantung. Nah, pada otot lurik yaitu terdapat pada alat gerak manusia. Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran kelima kita akan mengidentifikasi ide pokok teks lisan. Nah, ini langkahnya yang tadi ya. Pertama didengarkan, terus kedua dicatat, dan selanjutnya menentukan ide pokok yang disampaikan. Ya, baik Anda semua, pada pertemuan kelima kita akan mengetahui ragam gambar pada cover. Nah, cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, ini cover yang pertama yaitu tentang SPS Matematika. Nah, ini cover buku pendidikan. Selanjutnya ada cover buku masakan yaitu Nasi Rames, tentang nasi rames. Selanjutnya cover buku cerita Rakyat Nusantara. Nah, selanjutnya cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Nah, ini contohnya ya, cover penuh warna dan gambar. Nah, baik Anda semua, pada pertemuan terakhir kita akan menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, tadi langkah-langkahnya ya yang sudah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, kita akan mengetahui sendi-sendi pada tulang dan macam gerak otot. Nah, tulang salah satu dengan yang lain dihubungkan dengan sendi. Jadi penghubung antara tulang dengan yang lainnya yaitu adalah sendi. Nah, sendi putar dapat digerakkan dengan memutar. Nah, ini ada di leher ya. Selanjutnya sendi engsel hanya dapat bergerak pada satu arah. Nah, ini antara tangan ya. Selanjutnya sendi peluru dapat bergerak ke seluruh arah, nih ada di pinggang ya, pinggul ya. Selanjutnya sendi pelana dapat bergerak pada 2 arah. Ini terdapat dekat pergelangan telapak tangan ya. Selanjutnya sendi geser hanya terdapat menggeser. Nah, ini antara kaki ya. Nah, baik Anda semua, macam-macam gerak otot pada manusia. Nah, gerak menekuk atau melurus. Nah, gerakan dilakukan bagian sendi engsel dan pelana. Nah, contoh geraknya gerak lutut, siku, dan ruas jari. Dan selanjutnya gerak menurun atau menekan. Contohnya gerak menggunakan bagian tubuh. Contohnya menggetak kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Nah, ini macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak memutar, gerak menjauh, dan mendekat tubuh. Nah, baik Anda semua, pada pertemuan terakhir kita akan mengetahui bagaimana menggambar cover. Nah, gambar cover sebaiknya mengikuti unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Dan selanjutnya gambar menarik. Dan selanjutnya sinopsis buku pada cover belakang.
dan selanjutnya identitas buku pada punggung buku. Nah, baik Anda semua, mungkin itu saja pada pembelajaran hari ini. Nanti dilanjut untuk kuis pada video terakhir. Nah, baik Anda semua, untuk soalnya yang pertama Anda semua coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan otot polos, otot jantung, dan otot lurik beserta contohnya. Yang kedua, Anda semua buatlah kesimpulan yang sederhana pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.